model SIR bullying, yaitu perundungan atau bullying merupakan masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk sekolah menengah pertama atau SMP. Perundungan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan perkembangan sosial siswa. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa perundungan di kalangan siswa SMP masih cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian yang serius. Kajian teori. Yang pertama, pengertian bullying. Menurut Kamus Bebas Online Wikipedia, bullying adalah perilaku yang disengaja yang menyebabkan orang lain terganggu, baik melalui kekerasan verbal, serangan secara fisik, ataupun pemaksaan dengan cara-cara halus seperti manipulasi. Secara harfiah, bullying berasal dari kata bully, yang artinya pemarah atau orang yang suka marah. Bullying adalah suatu kejadian di mana telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok. Yang kedua, karakteristik bullying. Dalam kasus bullying terdapat beberapa komponen bullying, yaitu pelaku bullying, yang kedua itu korban atau victims, yang ketiga itu partisipan atau bystander. Ketiga komponen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat terlihat bahwa individu memiliki karakteristik termasuk pelaku bullying. Menurut Alweus, karakteristik dari para korban bullying atau victims adalah korban merupakan individu yang lemah, cemas, kurang percaya diri, kurang populer, dan memiliki harga diri yang rendah. Tipikal korban bullying juga biasanya adalah anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri, terkucilkan dari kelompok sebayanya, dan memiliki fisik lemah dibandingkan kebanyakan teman sebayanya. Sedangkan pelaku bullying biasanya kuat, dominan dan asertif. Biasanya juga pelaku menunjukkan perilaku agresif terhadap guru, orang tua, dan orang-orang dewasa lainnya. Adapun yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku bullying terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu faktor individu. Terdapat 2 kelompok individu yang terlibat secara langsung dalam peristiwa, yaitu pembuli, sang pelaku, dan korban bully. Nah, pembuli cenderung menganggap dirinya senantiasa diancam dan berada di dalam bahaya. Pembuli ini biasanya juga menyerang sebelum diserang. Adapun korban bully ialah seseorang yang menjadi sasaran dari berbagai tingkah laku agresif. Adapun yang kedua, faktor keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku bullying. Contohnya seperti orang tua yang sering bertengkar dan kurangnya kasih sayang dan kurangnya ajaran positif, sehingga sang anak berpotensi menjadi pembuli. Adapun yang ketiga, faktor teman sebaya. Nah, kehadiran teman sebaya yang sebagai pengamat secara tidak langsung mendukung pembuli memperoleh kuasa. Adapun yang keempat, faktor sekolah. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah itu mengakibatkan lahirnya tingkah bully di sekolah. Adapun faktor media, paparan aksi dan tingkah laku kekerasan yang sering ditayangkan oleh media elektronik dan mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak-anak dan remaja. Adapun faktor yang terakhir, faktor kontrol diri. Kurangnya kontrol diri pada para anak-anak dan remaja menjadikan anak-anak dan remaja memiliki sifat yang agresif. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku bullying menurut Astuti 2008, yang pertama yaitu perbedaan kelas atau senioritas. Biasanya muncul karena adanya perbedaan strata atau tingkat ekonomi dari mayoritas yang berada di lingkungan tersebut yang menyebabkan munculnya perilaku bullying. Yang kedua yaitu tradisi senioritas sebagai tempat munculnya perilaku bullying. Yang ketiga senioritas, dan yang keempat keluarga yang tidak rukun yang mempunyai
yang menjadi salah satu faktor timbulnya perilaku bullying. Yang kelima, perilaku sekolah yang tidak harmonis. Adapun yang keenam, terakhir, karakter individu atau kelompok seperti dendam ataupun iri hati dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi bullying menurut Ahroni tahun 2012 halaman 152. Yang pertama, harga diri yang rendah pada korban bully dan pemahaman moral yang rendah pada sang pembuli. Dan yang kedua yaitu pola asuh yang terlalu memanjakan sang anak sehingga sang anak merasa berkuasa. Adapun yang terakhir, anak melakukan bullying karena kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi seperti kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Adapun yang keempat, solusi dalam menangani tindakan bullying. Nah, yang pertama itu kontrol diri. Kontrol diri yang tinggi dapat membantu menangani dan menghilangkan perilaku bullying. Yang pertama itu pengendalian emosi, dan yang kedua refleksi diri, dan yang ketiga peningkatan kesadaran diri. Adapun yang kedua yaitu intervensi sekolah yang dapat mengurangi dan mencegah bullying. Yang pertama, kebijakan anti bullying yang jelas dan konsisten. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, program dukungan sosial dan emosional. Adapun yang keempat, pembukaan dan evaluasi, dan yang terakhir pendidikan empati dan keterampilan sosial. Yang kelima, bentuk-bentuk bullying. Nah, menurut Wijayani tahun 2014 halaman 27, bullying terbagi menjadi 4. Yang pertama, kontak fisik secara langsung seperti memukul, menendang, dan menggigit dan lain-lain. Yang kedua, kontak verbal secara langsung yang seperti mengancam, mempermalukan, mencela, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, perilaku non-verbal secara langsung seperti melihat dengan sinis, mengejek, dan menjulurkan lidah. Dan yang keempat, perilaku nonverbal secara tidak langsung seperti memanipulasi persahabatan hingga retak dan sengaja mengucilkan, mendiamkan, dan mengabaikan, dan lain-lain. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian matematik model SIR dengan mengambil atau mengumpulkan suatu data yang diperlukan. Berdasarkan hasil survei di SMP Negeri 3 Labakan, masih ditemukan banyaknya kasus bullying yang terjadi di antara siswa. Hal ini diperoleh dari wawancara awal guru BK dan cerita-cerita yang beredar di antara siswa di sana. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan model SIR penyebaran bullying di SMP dan menganalisis model SIR penyebaran bullying di SMP. Berikutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan dari analisis model SIR bullying. Kita lihat di sini ada asumsi yang diberikan. Yang pertama adalah kita asumsikan bahwa populasi di SMP Negeri 3 Labakan tetap terbuka selama periode penelitian. Ini berarti ada siswa yang pindah dan ada siswa yang masuk pada sekolah tersebut. Yang kedua, kita asumsikan bahwa siswa di SMP Negeri 3 Labakan usia 12 sampai dengan 15 tahun memiliki risiko yang sama, yaitu dapat terlibat atau menjadi korban pelaku bullying. Yang ketiga, kita asumsikan bahwa penyebaran bullying di SMP Negeri 3 Labakan mengikuti model SIR atau susceptible, infected, dan referent. Baiklah, di sini kita sudah memiliki model SIR, yaitu gambar 1 di sini, diagram transfer model matematika model SIR penyebaran bullying di siswa SMP Negeri 3 Labakan. Kita perhatikan diagram transfer berikut. Di sini kita memiliki parameter masuk mu. Ini berarti tadi kita asumsikan bahwa selama periode penelitian di SMP Negeri 3 Labakan tetap terbuka, di mana terdapat siswa yang keluar maupun siswa yang masuk. Jadi
mu, parameter mu siswa yang masuk, dan parabel X ini menunjukkan populasi siswa SMP Negeri 3 Lapakam yang memiliki analisis yang kita analisiskan sebagai model SIR. Di sini kita memiliki parabel S, di mana susceptible atau yang rentan terhadap bullying. Parameter keluar yaitu mu yang menunjukkan terdapat siswa yang keluar dari SMP Negeri 3 Lapakam selama periode penelitian. Parameter masuk di infected, di mana faktor terjadinya terlibat bullying. Kita memiliki dua parameter. Yang pertama echelon yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atau pengaruh dari teman sebaya yang dapat membuat risiko siswa rentan. Siswa rentan itu dapat terlibat bullying. Yang kedua, kita memiliki parameter P, di mana memiliki arti bahwa terdapat peniruan atau perilaku modeling terhadap siswa yang terlibat bullying, di mana dapat meningkatkan risiko juga siswa rentan menjadi terlibat bullying. Masuk pada infected, di mana itu masuk pada yang melakukan bullying atau pelaku bullying. Parameter keluar, di sini kita memiliki mu tadi sama mu terdapat siswa yang keluar dari SMP Negeri 3 Lapakam. Kita memiliki parameter delta, di mana terdapat laju kematian yang diakibatkan oleh perilaku atau terlibat dari bullying. Parameter masuk PR atau kita sudah masuk pada sembuh atau tidak terlibat lagi perilaku bullying atau refer. Kita memiliki dua faktor parameter, yaitu parameter alpha. Kita tunjukkan bahwa terdapat kontrol diri yang tinggi itu dapat membuat kita merasa dapat berhenti dari terlibat bullying, bisa sembuh dari bullying. Yang kedua, kita memiliki parameter sigma, di mana menunjukkan bahwa adanya intervensi dari sekolah, adanya pemantauan, adanya evaluasi dan sebagainya, itu dapat menyembuhkan dari yang awalnya terlibat bullying itu sembuh dari bullying atau sudah menjadi referat. Di referat ini kita mempunyai parameter keluar yaitu mu, di mana tadi dijelaskan bahwa terdapat siswa yang keluar dari SMP Negeri 3 Lapakam. Jadi kita bisa menuliskan persamaan DS per DP, DI per DT dan DR per DT. Pada diagram yang telah dijelaskan, kita bisa membuat persamaan. Cara membuatnya adalah parameter yang masuk dikurang dengan parameter yang keluar. Misalnya untuk DS per DT, parameter yang masuk adalah UN sama dengan UN dikurang parameter keluar itu kurang UN dikurang parameter yang kedua echelon tambah P, echelon tambah P SI, karena ini new tambah P-nya itu S menuju I, SI. Lalu untuk DI per DT-nya parameter yang masuknya itu echelon tambah P, echelon tambah P SI, dan parameter yang keluarnya itu ada dua, U tambah delta dan alpha tambah sigma, kurang mu tambah delta tambah alpha tambah sigma I, karena ini keluar dari I. Lalu untuk DR per DT nya variabel yang masuk adalah alpha tambah sigma, alpha tambah sigma dikurangkan dengan mu, kurang mu R. Maka ini kita mendapatkan persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mengetahui titik equilibrium, diketahui bahwa DS per DT sama dengan 0, DI per DT sama dengan 0, dan DR per DT sama dengan 0. Titik equilibrium bebas bullying.
Titik equilibrium bebas bullying terjadi jika I sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Ini berarti tidak ada pelaku bullying dan tidak ada yang akan berhenti bullying karena pelakunya tidak ada. Oke, maka kita akan menentukan persamaan FIN yaitu N, 0,0 karena I dan R-nya dipermisalkan dengan 0. Untuk membuktikannya, kita substitusikan I sama dengan 0 ke persamaan 1. Mu N kurang mu S kurang epsilon tambah Pi SI. Nah, nilai I yang kita pilih adalah 0, berarti nilai apapun yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Jadi tinggal mu N kurang mu S sama dengan 0. Ini bisa kita bebaskan mu S, jadi mu N sama dengan mu S. Karena kita mencari nilai S-nya akan dibuktikan S sama dengan N. Kita bisa sederhanakan, ini bisa dibagi dengan mu semua, mu dan coret akan menunjukkan 1 kali N akan N sama dengan 1 kali S. Nah, jadi terbukti bahwa N sama dengan S dan S sama dengan N. Selanjutnya untuk titik keseimbangan endemik. Titik keseimbangan endemik diperoleh jika I tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 0. Ini berarti terdapat individu yang melakukan tindakan bullying dan berhenti melakukan tindakan bullying. Untuk titik keseimbangan endemik, kita akan membuktikan S bintang, I bintang, dan R bintang melalui ketiga persamaan ini. Untuk membuktikan nilai S bintang sama dengan ini, kita gunakan persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu epsilon ditambah pi SI dikurang mu ditambah delta tambah alfa ditambah sigma I sama dengan 0. Variabel I kita keluarkan menjadi I dalam kurung epsilon ditambah pi S dikurang mu ditambah delta ditambah alfa ditambah sigma. Di sini memiliki dua kemungkinan. Jika I-nya sama dengan 0 dan epsilon tambah ps dikurang mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma sama dengan 0. Untuk mencari S bintangnya kita akan memakai persamaan yang ini. Kemudian kita pindahkan bagian kanan ke sebelah kanan. Jadi epsilon tambah pi S sama dengan mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma. Kemudian S bintangnya berarti mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma per epsilon ditambah pi
Jadi terbukti bahwa untuk S bintang menghasilkan mu tambah delta tambah alfa tambah sigma per epsilon ditambah dengan pi. Selanjutnya untuk I bintang. Selanjutnya kita akan membuktikan I bintang dengan cara mensubstitusi S bintang ke persamaan yang pertama. Mu n dikurang mu s dikurang epsilon ditambah pi S I sama dengan 0. Mu n sampai dikurang mu s ini kita ganti menjadi nilai dari S bintang. Ini bisa saya coret, jadi tersisa mu n dikurang mu kali mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma per epsilon ditambah pi dikurang mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma i. Kemudian kita pindah ruaskan yang memiliki variabel i. Jadi mu s dikurang mu dalam kurung mu tambah delta tambah alfa tambah sigma per epsilon tambah pi sama dengan mu ditambah sigma tambah alfa tambah delta tambah alfa tambah sigma i. Kemudian ini kita jadikan pembagi di bagian kiri. Jadi mu m per mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma dikurang mu dikali mu ditambah delta ditambah alfa tambah sigma per epsilon ditambah pi dikali mu ditambah delta tambah alfa tambah dengan sigma sama dengan i. Ini bisa saya coret, jadi tersisa mu n per mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma dikurang mu per epsilon ditambah dengan pi. Ini adalah I bintang. Jadi terbukti bahwa I bintang sama dengan ini.
Selanjutnya untuk mencari R bintang. A few moments later. Untuk mencari R bintang, kita substitusi bintang, nilai bintang ke dalam persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga yaitu alfa ditambah sigma I dikurang mu R sama dengan 0. Jadi alfa ditambah sigma, kita ganti nilai I menjadi bintang, yaitu mu N per mu ditambah delta ditambah alfa ditambah sigma dikurang mu per epsilon ditambah pi kurang mu R. Kemudian kita kali masuk alfa ditambah sigma dikali ini, kemudian dikali ini. Jadi alfa tambah sigma mu N per mu ditambah delta tambah alfa tambah sigma dikurang alfa tambah delta tambah sigma mu per epsilon ditambah pi dikurang mu R sama dengan 0. Selanjutnya pindahkan mu R ke bagian kanan. Jadi alfa tambah sigma mu N per mu tambah delta tambah alfa tambah sigma dikurang alfa tambah sigma mu per epsilon ditambah pi sama dengan mu R. Kemudian mu kita jadikan pembagi. Jadi yang tersisa alfa tambah sigma N per mu tambah delta ditambah alfa tambah sigma dikurang alfa ditambah sigma per epsilon ditambah pi. Jadi terbukti bahwa R bintang ini benar. Selanjutnya yaitu mencari R0, di mana R0 merupakan ambang batas untuk menentukan apakah terjadi tindakan bullying atau tidak terjadi tindakan bullying. Pada persamaan di sini, persamaan 2 merupakan subpopulasi kelas terinfeksi, maka kita menggunakan yang ini. Dan pertama-tama kita harus mengetahui rumus R0, di mana R0 itu rumusnya F kali V inverse. Kita misalkan ini F, ini V, di mana I-nya kita abaikan, I diabaikan.
Jadi F kita adalah sama dengan epsilon tambah P S. Kita ketahui sebelumnya S adalah N, maka kita substitusi nilai S menjadi N. Jadi epsilon tambah P kali N. Lalu V kita adalah mu tambah delta tambah alpha tambah sigma, maka V inverse kita merupakan 1 per yang ini nilai V kita tadi mu tambah delta tambah alpha tambah sigma. Tinggal dimasukkan rumus N0 sama dengan epsilon tambah P N kali 1 per mu tambah delta tambah alpha tambah sigma. Ini dikali masuk menjadi sama dengan epsilon tambah P N per mu tambah sigma tambah alpha tambah delta tambah alpha tambah sigma. Maka nilai F0 kita adalah epsilon tambah P kali N per mu tambah delta tambah alpha tambah sigma. Berikutnya kita masuk pada analisis kestabilan titik keseimbangan model SIR. Analisis kestabilan titik keseimbangan model SIR diartikan sebagai di mana kondisi jika titik keseimbangan diganggu maka akan kembali pada keadaan seimbang. Untuk itu, untuk menyelesaikan analisis ini kita menggunakan matriks Jacobi yang telah saya tuliskan di sini. Untuk persamaan turunan, persamaan pertama untuk matriks Jacobi yang ini, persamaan kedua untuk matriks Jacobi yang baris kedua, dan persamaan ketiga untuk matriks Jacobi baris ketiga. Kita tuliskan matriks untuk menurunkan baris pertama ini, kita tuliskan DF1 untuk F1. Kita lihat di sini ya, di setiap variabel S kita turunkan variabel S. Di sini tidak mengandung variabel S, maka hasilnya 0. Di sini mengandung variabel S, jika diturunkan maka tinggal mu. Sedangkan di sini jika diturunkan itu tinggal epsilon ditambah P ditambah variabel dalam kurung variabel tutup kurung variabel I. Kita bisa menuliskan mu dalam kurung epsilon ditambah P tutup kurung variabel I. Yang kedua, df1 per di kita lihat di sini yang mengandung variabel I itu hanya. Jadi kita tinggal menghilangkan variabel I. Min dalam kurung epsilon ditambah P tutup kurung S. Berikutnya untuk df1 per dr kita lihat di sini yang mengandung R itu tidak ada, jadi hasilnya 0. Berikutnya untuk F2 atau persamaan kedua, kita lihat di sini baris kedua pada matriks Jacobi. F2 per ds sama dengan, kita perhatikan yang mengandung
variabel S di sini hanya bagian kanan. Jadi kita tinggal menggunakan variabel S. Maka dalam kurung epsilon ditambah P tutup kurung I. Karena di sini minus, maka hasilnya min epsilon ditambah P tutup kurung I. Atau kita tuliskan saja seperti ini, min epsilon ditambah P karena di sini hasilnya 0 karena tidak mengandung variabel S sama sekali. Yang berikutnya untuk df2 per d. Kita lihat di sini yang mengandung variabel I kita hilangkan. Karena keduanya memiliki mengandung variabel I, maka kita dapat menuliskan epsilon ditambah P variabel I hilang, jadi tinggal variabel S dikurang mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma tutup kurung, I-nya hilang karena sudah diturunkan. Berikutnya untuk df2 per dr. Kita lihat di sini bahwa variabel di sini persamaan kedua tidak mengandung variabel R, maka hasilnya 0. Berikutnya kita masuk untuk persamaan ketiga atau F3. Kita tulis untuk F3. df3 per ds terhadap persamaan ketiga. Kita tulis df3 per ds sama dengan di sini tidak mengandung variabel s, maka hasilnya 0. Berikutnya df3 per di. Kita lihat yang mengandung variabel i hanya yang sebelah kanan. Jadi hasilnya yang sebelah kiri ini hasilnya 0. Jadi kita tuliskan tinggal alpha ditambah sigma tutup kurung min. Jadi hasilnya itu min alpha ditambah sigma. Atau kita tulis dalam kurung alpha ditambah sigma. Untuk df3 per dr kita perhatikan yang mengandung yang mengandung variabel R hanya mu R, dan di sebelah kanan tidak mengandung, berarti hasilnya 0. Jadi kita tinggal menuliskan min mu seperti itu. Baiklah, karena kita sudah mengetahui semua, menentukan semua dari baris 1, baris 2, baris 3 terhadap persamaan F1, F2 dan F3, maka kita masukkan pada matris Jacobi yang sudah ditentukan. Untuk df1 per ds kita punya min epsilon ditambah P tutup kurung variabel I. Yang kedua, df1 per di kita punya min dalam kurung epsilon ditambah P tutup kurung variabel S. Berikutnya untuk df1 per dr hasilnya 0. Untuk baris kedua df2 per ds kita memiliki min dalam kurung epsilon ditambah P tutup kurung variabel I. Berikutnya untuk df2 per di kita memiliki
dalam kurung epsilon ditambah pi parabol S dikurang dalam kurung mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma. Tutup kurung. Untuk df2 per dr hasilnya juga 0. Baris ketiga, untuk df3 per ds kita memiliki 0, hasilnya 0. Untuk df3 per di hasilnya min dalam kurung alpha ditambah sigma, tutup kurung. Untuk df3 per dr kita menghasilkan min mu. Jadi kita sudah memiliki matriks Jacobi dari turunan-turunan yang dihasilkan. Berikutnya, karena tadi kita sudah memiliki matriks Jacobi, tadi setelah diturunkan di sini kita lihat, maka kita kembali mencari nilai eigen matriks Jacobian dan bilangan reproduksi awal. Rumusnya determinan matriks Jacobian dikurang lambda i. Lambda ini matriks identitas. Jadi kita tuliskan kurang matriks identitas seperti itu. Berikutnya min mu dikurang epsilon ditambah i tutup kurung parabol i epsilon ditambah pi parabol i 0. Berikutnya untuk min dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung parabol s. Yang kedua dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung parabol s dikurang dalam kurung mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma tutup kurung. Berikutnya untuk min dalam kurung alpha ditambah sigma tutup kurung 0 0 min mu. Di sini lambda 0 lambda bentuknya seperti ini kan? Oke. Jadi kita tinggal mengalihkan lagi lambda ke matriks Jacobian. Kita tulis kembali min mu dikurang epsilon ditambah pi dalam kurung i kurang lambda. Yang kedua tetap jadi epsilon ditambah pi tutup kurung parabol i 0. Berikutnya min dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung s. Lalu dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung s parabol s dikurang dalam kurung mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma tutup kurung lambda. Lalu berikutnya tetap min dalam kurung alpha ditambah sigma. Berikutnya tetap ya 0, di sini juga 0. Jadi di sini min mu min lambda. Bentuknya menjadi seperti ini. Karena di sini terdapat 0, 2 0 yang tersusun, maka untuk kita mencari determinannya menggunakan kofaktor. Jadi kita mencari determinan karena di sini kita memiliki 0 yang berurut, maka kita bisa mencari determinan.
menggunakan kofaktor. Kita bisa menuliskan matriks min mu lambda, matriks min mu dikurang epsilon ditambah pi tutup kurung variabel i min lambda. Berikutnya dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung variabel i. Lalu min dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung variabel s. Lalu dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung variabel s dikurang dalam kurung mu ditambah delta ditambah alfa ditambah sigma tutup kurung min lambda. Jadi untuk mencari kofaktor, matriksnya seperti ini. Jadi kita tinggal gunakan matriks mu dalam kurung dikali ini kali ini kali ini. Jadi min mu dikurang dalam kurung epsilon ditambah pi tutup kurung variabel i dikurang lambda tutup kurung dikali epsilon ditambah pi variabel s dikurang mu ditambah delta ditambah alfa ditambah sigma min mu. Lalu dikurang dalam kurung min epsilon ditambah pi dalam variabel s tutup kurung dikali dalam kurung epsilon ditambah pi variabel i seperti ini. Lalu untuk mencari dan 0 kurang dari 1, tadi kita sudah punya ini ya. Kita tulis kembali matriks mu dalam kurung. Kita tinggal menuliskan kembali yang tadi yang diketahui menggunakan faktor. Jadi pi sini dikurang dalam kurung min epsilon ditambah pi s dalam kurung epsilon ditambah pi. Substitusi s i r sama dengan 1,0,0. Kita perhatikan tadi di sini. Kita tulis kembali min mu sini. Lalu di sini kan diketahui 0 i itu 0. Jadi di sini 0 kita masukkan nilai 0 dikali 1 di sini hasilnya 0. Jadi yang tertinggal itu adalah min mu dikurang lambda. Berikutnya kita lihat di sini, karena S-nya itu adalah 1, maka S-nya dikali masuk itu menghasilkan itu sendiri. Jadi tetap epsilon ditambah pi. Berikutnya untuk ini M ditambah S ini tetap
Jadi kita tinggal tulis mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma itu kurung min lambda. Karena dikurang di sini kan S-nya 1 tapi di sini I-nya 0. Jadi ini dikali ini hasilnya 0. Jadi hasil substitusi SIR 1,0 itu kita dapatkan min lambda min lambda dalam kurung min lambda epsilon ditambah pi kurang dalam kurung mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma dan tutup kurung min lambda. Baik, untuk mencari lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, lambda 1 min mu dikurang lambda 1 sama dengan 0, min mu sama dengan lambda 1. Untuk mencari lambda 2, min mu dikurang lambda 2 sama dengan 0, min mu sama dengan lambda 2. Lambda 3 epsilon ditambah phi dikurang mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma dikurang lambda 3 sama dengan 0, maka epsilon ditambah phi dikurang mu ditambah delta tambah sigma ditambah alpha tambah sigma sama dengan lambda 3. Epsilon ditambah phi dikurang mu ditambah delta ditambah alpha tambah sigma per mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma dikurang mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma sama dengan lambda 3. Di sini kita lakukan pecahan untuk mensubstitusi R0. Sorry, di sini kali. Jadi mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma dikali epsilon ditambah phi per mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma dikurang mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma sama dengan lambda 3. Kemudian mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma dikali epsilon ditambah phi per mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma dikurang 1 juga keluar jadi 1 sama dengan lambda 3. Kemudian mu ditambah delta ditambah alpha tambah sigma kali epsilon ditambah phi per mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma itu adalah R0 dikurang 1 R0 dikurang 1 sama dengan lambda 3. Jadi mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma itu positif. Kemudian R0 itu R0 dikurang 1 negatif. Otomatis negatif ketemu positif, maka lambda 3 sama dengan negatif. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai kriteria Horowitz. Untuk mencari nilai kriteria Horowitz, terlebih dahulu kita akan membuktikan apakah determinan lebih besar dari 0. Min mu dikurang mu ditambah epsilon mu tambah phi dikali I ditambah lambda sama dengan epsilon ditambah
Kemudian minu ditambah epsilon ditambah v ditambah i ditambah lambda dikali epsilon ditambah v dikali s dikurang mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma ditambah epsilon ditambah v dikali i epsilon ditambah v kali s. Ini yuk. Mu ditambah epsilon ditambah v ditambah i ditambah lambda dikali mu ditambah epsilon ditambah v ditambah i ditambah lambda dikali mu ditambah delta ditambah alpha tambah sigma ditambah lambda ditambah epsilon ditambah v i epsilon ditambah v s kali s. Di sini min ketemu min maka positif. Di sini semua positif. Jadi terbukti determinan lebih besar dari 0. Karena determinan sudah terbukti bahwa determinan lebih besar dari 0, maka diketahui pangkat tertinggi adalah 3. Jadi lambda sama dengan pangkat 3 ditambah A1 pangkat 2 ditambah A2 lambda ditambah A pangkat A3. Jadi matriksnya A1 A1 karena asal pada maka ditulislah A1, kemudian A0. Di sini ada A0. A0 itu sama dengan 1. Kemudian 0 dan ada di 0, A3, A2 dan A1. Kemudian baris ketiga A5 tidak ada jadi 0, A4 juga tidak ada, A3. Jadi telah didapatkan nilai kriteria Ron-Horowitz dari pangkat tertinggi, maka matriksnya adalah 3 ordo 3, di mana barisnya baris pertama A1 1 0 dan baris kedua A3 A2 dan A1, baris ketiga 0 0 dan A3. Analisis titik keseimbangan endemik. Di sini kita akan menggunakan kriteria stabilitas Ron-Horowitz, di mana kita akan mencari nilai A1, A2 dan A3 menggunakan matriks Jacobian yang telah didapat sebelumnya, yaitu ini yuk. Ini adalah persamaan dari matriks Jacobian. Karena di sini memiliki banyak variabel, maka dapat disederhanakan dengan misalkan X agar memudahkan pengerjaan. Jadi
misalkan jadi X. Jadi, maka min mu dikurang lambda dikali min mu dikurang lambda X dikurang lambda. Kemudian kita kali masuk min mu dikali X dan min mu dikali lambda, kemudian min lambda dikali X dan min lambda dikali min lambda, yaitu min mu lambda min mu dikali X yaitu min mu X, min mu dikali min lambda itu positif min mu lambda, kemudian min lambda dikali X itu min lambda X, kemudian min lambda dikali min lambda sama dengan positif lambda pangkat 2. Kemudian min lambda min mu dikurang lambda karena di sini terdapat lambda, sama-sama terdapat lambda, maka min mu X ditambah min mu X, min dikurang X dikali lambda ditambah lambda pangkat 2. Kemudian kita akan mengalihkan kalimat ya, min mu dikali lambda pangkat 2 sama dengan min mu lambda pangkat 2, kemudian min mu dikali mu dikurang X kali lambda min mu pangkat 2 dikurang mu X lambda min mu pangkat 2 dikurang ditambah mu X lambda. Kemudian min mu dikali mu X sama dengan positif mu pangkat 2 X, min lambda dikali lambda pangkat 2 sama dengan min lambda pangkat 3, kemudian min lambda dikali mu dikurang X kali lambda itu mu dikurang X lambda pangkat 2. Nah, min lambda dikali min mu X karena negatif sama negatif maka positif mu X lambda. Di sini mu lambda pangkat 2 ditambah mu X dikurang mu pangkat 2 lambda. Kita tinggal turunkan saja. Nah, di sini kita menurutkan mulai dari pangkat yang terbesar. Jadi, min lambda pangkat 3 dikurang mu lambda pangkat 2 dikurang mu X lambda pangkat 2 ditambah mu X dikurang mu pangkat 2 lambda ditambah mu X lambda ditambah mu pangkat 2 X. Nah, min lambda pangkat 3 dikurang mu lambda pangkat 2, di sini kita kali masuk jadi 2 min mu lambda dikurang X.
Min mu lambda pangkat 3 kurang X lambda pangkat 2 ditambah dua min X pangkat 2 Di sini kita sudah bisa menentukan nilai A0, A1, A2, dan A3. Nah, di sini kan ada 1, jadi A0, A1, A2, dan A3. Nah, sekarang kita akan mengembalikan nilai X, di mana X adalah epsilon ditambah V, mu ditambah delta ditambah alpha ditambah sigma. Jadi min lambda pangkat 3 ditambah min 2 mu ditambah kurang dari Nah, sekarang sudah diketahui min 2 negatif 2 mu ditambah epsilon ditambah V dikali mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma adalah A1 dan A2. Jadi telah didapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu P lambda sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah A1 lambda pangkat 2 ditambah A2 lambda ditambah A3 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan matris 3/3. Jadi determinan matrisnya lebih besar dari 0 dengan syarat A3 dikali A1 dikali A2 dikurangi 1 dikali A3. Determinan lebih besar dari 0. Nah, determinan A1 lebih besar dari 0 dengan syarat min 2 negatif 2 mu ditambah epsilon ditambah V dikurang mu ditambah delta tambah alpha tambah sigma lebih besar dari 0, atau min 2 mu ditambah epsilon ditambah V lebih besar dari mu ditambah delta tambah alpha